Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Kitabnya mereka itu mautu alias bohong. Itulah pertanyaan saya. Apa alasannya? Kalian Gini Pak. Apa alasan kalian membuka-buka ini, Alkitab ini? Ya, saya jawab sekarang. Tapi kesimpulannya 1000% di situ ada nubuatan untuk Nabi Muhammad. Jadi bingung saya yang kasih kesimpulan itu, Kitab Pak. pembohong, di kitab pembohong ada nubuatan Nabi Muhammad. Bukan saya yang kasih kesimpulan itu. Yang saya ngomong adalah di dalam kitabnya Yahudi dan Kristen masih ada indikasi. Nah, Ya, indikasi. Ya. Indikasi loh, Pak. Saya bilang masih bisa ada indikasi, indikasi. Contoh, Ulangan 18:18, Ulangan berapa lagi? Yesaya 9:12. indikasi. Tunggu sebentar, Pak. Yesaya 4:21 misalnya. Nanti ada Yesaya 4:10 misalnya, atau Yohanes 16:13 misalnya. Itu indikasi, Pak. Berdasarkan apa Ustadz dosen Donditan mengatakan bahwa ada indikasi yang menunjukkan ada nubuatan Muhammad di dalam kitab kami yang palsu itu, padahal dia sendiri mengatakan jelas-jelas bukan Alkitab kami itu Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Al-Quran. Tapi kenapa ada indikasinya di sana? Begitu juga ustadz-ustadz lain mengatakan pasti 100% ada nubuatan Muhammad dalam kitab kami yang palsu dan bohong itu. Tapi ya misalnya Kidung Agung 516 misalnya, teman-teman saya yang lain juga klaim itu ada nama Mahamadim. Bahkan Dr. Zakir Naik, almarhum Syekh Hamid Didat bilang itu ada nama Mahamadim. Saya sebagai apologi juga, saya mengambil sikap itu hanya indikasi. Oke? Indikasi, tahu ya Pak ya? Bukan klaim loh ya. Bagus. Indikasi. Tapi saya berani ngomong juga bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Sip. Kalau bukan kitab kami itu yang dimaksud oleh Al-Quran, Taurat dan Injil itu, kenapa ada indikasi bahwa di dalam kitab kami itu ada nubuatan Muhammad? Dari mana jalannya di kitab palsu dan bohong ada nubuatan Muhammad? Nah, bertanya lagi saya. Ya. Kesal bertanya begitu. Kan Pak Donditan mengatakan di dalam videonya, kalau Islam itu menggunakan akal dulu, baru iman. Ya. Kristen itu iman dulu, baru akal untuk dicocok-cocokin. Ya. Jadi kalau di Islam, akal dulu baru iman. Baik. Tapi kalau di Kristen, iman dulu baru akalnya nyocok-nyocokin gitu. Ya. Nah, maka saya sekarang menggunakan akal. Ya. Nah, sekarang di sini indikasi ada, kata Pak Donditan, ada nubuatan Nabi Muhammad. Indikasi. Ya. Yang lain kan 1000% ada, yang lain kan tidak ada. Nah, timbul pertanyaan saya. Kenapa orang ini satu Al-Quran ini masih sama-sama hidup saat ini dan sama-sama kumpul, kok tidak sependapat? Dalam pikiran saya ini, akal saya mengatakan, oh berarti Al-Quran itu tidak jelas penjelasannya. Bukan nggak jelas, Pak. Kalau menurut pendapat saya yang bodoh inilah, kalau Al-Quran itu benar-benar penjelasan yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, tidak perlu Ustadz dosen Donditan menjelaskannya, tidak perlu ulama dan ustadz-ustadz menjelaskannya. Tetapi nyatanya saat ini banyak penafsir-penafsir, tafsiran-tafsirannya pun tidak sama, sehingga kita disarankan hanya memilih tafsiran yang sesuai dengan pemikiran kita. Itulah buktinya bahwa Al-Quran itu tidak jelas. Apa mereka pikir mereka bisa memahami ayat suci Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu terlalu banyak ayat-ayat yang tidak bisa dipahami oleh semua orang. Hati-hati, masalah perbedaan pendapat itu maklum. Jangan sampai menolak perbedaan pendapat tentang masalah tafsir. Perbedaan pendapat tafsir itu sudah biasa, men. Kita tinggal mengikuti dan memilih tafsir ulama. Orang yang benar-benar pinter itu adalah orang yang bisa membuat semua orang, bahkan orang yang paling bodoh, bisa mengerti apa yang
dia maksudkan. Kalau orang pinter ngomong dan yang ngerti cuma orang pinter, belum pinter. Kenapa berbeda? Saya jawab ya. Iya, Saya silakan, jawab ya. silakan. Oke. Di tempat Bapak, ini saya pakai analogi dulu nih. Supaya Bapak Analogi juga- terserah. Ya, supaya Bapak paham maksud saya. Di tempat Bapak, ada beberapa tafsir. Saya sudah salah, tidak benar lagi. Enggak, ya, enggak apa-apa sebagai saya tidak, analogi, Pak. Saya tidak tahu, saya orang nanya. bodoh. Nah, kalau Saya orang nggak bodoh, tahu, saya bilang tidak aja nggak tahu. Iya, saya tidak tahu, saya orang Oke. bodoh. Maka saya bertanya. Oke, saya jawab makanya. Di kitab Bapak pun, itu yang namanya tafsir banyak Maka sekali, saya Pak. buang, sekarang ikut Oke. saya ikut Donitan. Saya pakai analogi, boleh nggak Pak? Iya, analogi. Makanya saya Boleh? analogi ya. Iya, boleh nggak pakai analogi? Silakan. Tolong jangan dipotong dulu. Ya, saya nggak potong. Saya minta jawaban Ustadz dosen Donitan ini dari Al-Quran, tapi dia tidak mau. Dia menjawab saya pakai analogi yang diambil dari Alkitab saya yang palsu dan bohong itu. Akhirnya saya tidak mungkin bersyahadat. Yang Silakan. namanya tafsir itu di setiap agama tuh banyak Pak namanya tafsir. Ya, Bapak pernah dengar tafsir bil ilmi? Ya, jadi yang namanya tafsir itu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman atau standar Pak. Ya, contoh, ini contoh. Di Quran surat An-Nisa 157 Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi adalah orang yang diserupakan. Ada namanya nggak Pak Sita? Tidak ada. Tidak ada kan? Ada tafsir Judas Iskariot, ada tafsir murid Nabi Isa yang paling setia. Boleh nggak Pak kita pakai tafsir itu sebagai dalil? Nggak bisa, jangan. Itu hanyalah tafsir sebagai referensi. Ya. Ya, jadi kalau tidak dijelaskan sudah, nggak usah mencari-cari. Tapi kalau yang namanya tafsir, orang boleh menafsirkan apa saja Pak. Yang penting tafsir itu tidak mengganggu akidahnya. Udah? Tafsir Ya, Pak ya. ya. Di Kristen juga banyak Pak. Ada Matthew Henry, ada MJ apa, ada Yerusalem, macam-macam tafsir. Ya, terserah Bang kalau itu. Ya, itu Bapak lihat tuh, Ya. kitab saya tuh yang Oke. merah dan hitam tuh. Itu Oke. juga kitab tafsir, Ya, Pak. silakan, Pak. Jadi, Bapak nggak bisa bilang, kenapa nggak cocok? Ya, biasa tuh namanya tafsir, Justru Pak. itulah Pak Donitan. Terus? Logika saya bertanya ini, ya justru. Saya kan salut sama Donitan, sangat pinter. Makanya saya ikut Pak Donitan ajarannya. Nah, tadi Pak Donitan mengatakan tafsir-tafsir. Di dalam Al-Quran ini banyak tafsir. Di sini banyak tafsir. Kenapa ditafsirkan? Karena Al-Quran itu tidak jelas. Padahal Al-Quran mengaku Al-Quran ini ada penjelasan yang sempurna. Dia menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci. Ya tidak masalah Alkitab kami itu dijelaskan dan ditafsirkan. Karena memang Alkitab kami tidak mengatakan Alkitab ini adalah penjelasan yang sempurna. Al-Quran tegas dia katakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, menjelaskan segala sesuatu. Ternyata tidak jelas, sehingga ditafsirkan. Yang jadi masalah adalah Ustadz dosen Donitan mengatakan bahwa tafsir itu tidak boleh digunakan sebagai pedoman. Tapi kenapa di dalam Al-Quran itu terlalu banyak tafsir-tafsir? Kalau ayat yang Donitan tunjukkan itu tidak bisa ditafsirkan, siapa yang bisa memahaminya? Dan kalau tidak dijelaskan, siapa yang bisa memahaminya? Orang yang benar-benar pinter itu adalah orang yang bisa membuat semua orang, bahkan orang yang paling bodoh, bisa mengerti apa yang dia maksudkan. Kalau orang pinter ngomong dan yang ngerti cuma orang pinter, belum pinter. Apa mereka pikir mereka bisa memahami ayat suci Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu terlalu banyak ayat-ayat yang tidak bisa dipahami oleh semua orang. Hati-hati, masalah perbedaan pendapat itu maklum. Jangan sampai menolak perbedaan pendapat tentang masalah tafsir. Perbedaan pendapat tafsir itu sudah biasa, men. Kita tinggal mengikuti dan memilih tafsir. Ulama di